Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam kelompok 5 dengan sub pembahasan komponen memori dan data storage yang beranggotakan Andika Randi Ramdana, Iit Saifullah, dan Rizal Nur Ahmadi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Namun, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas dalam komponen memori dan data storage. Adapun dalam sub pembahasan komponen memori, yang pertama, sistem bilangan, kedua, representasi bilangan dalam bit, ketiga, main memory, dan yang keempat, main storage. Langsung saja ke dalam pembahasan pertama, sistem bilangan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama terkait subtema sistem bilangan. Nah, memori adalah istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik untuk menyimpan data sementara atau permanen pada perangkat elektronik yang didukung untuk menyimpan data. Itu adalah pengertian dari memori dan teman-teman bisa cari lagi terkait pengertian memori. Nah, di sini ada satuan memori dan kapasitas memori, dan satuan memori itu terbagi menjadi 5, yaitu 1 byte, 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, dan 1 terabyte. Nah, teman-teman bisa membacanya dengan kapasitasnya tentunya, dan teman-teman bisa mencari kembali. Ini saya hanya sedikit menyampaikan terkait sistem bilangan. Oke, langsung saja ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada gambar umum terkait sistem bilangan. Nah, teman-teman bisa membacanya, dan saya akan juga membacakan juga terkait sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Sistem bilangan tersebut adalah sistem dibagi menjadi 4 sistem, yaitu ada biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Masing-masing bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan tertentu, yaitu disebut radix. Nah, nanti teman-teman bisa membacanya juga. Saya juga akan bacanya. Apa sih itu radix? Radix adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Berikut sistem bilangan terdiri dari 4 sistem dan dengan jumlah radixnya. Yang pertama ada sistem bilangan biner, mempunyai radix 2, sistem bilangan oktal mempunyai radix 8, sistem bilangan desimal mempunyai radix 10, dan sistem bilangan heksadesimal mempunyai radix 16. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya dan bisa memahaminya. Nanti kita akan membahasnya lagi. Oke, langsung ke pembahasan yang lainnya. Nah, terkait sistem bilangan atau number system, teman-teman, jadi itu memiliki arti suatu cara untuk mewakili besaran dan suatu sistem fisik. Nah, sistem bilangan yang banyak digunakan oleh manusia adalah bilangan desimal. Nah, bilangan desimal atau decimal number itu menggunakan 10 macam simbol bilangan terbentuk 10 digit angka, yaitu 0, 1 sampai 9, dengan basis atau radixnya itu 10. Nah, jadi bentuk nilai suatu bilangan desimal dapat berupa integral desimal atau pecahan desimal. Integral desimal adalah nilai desimal yang bulat, dan absolute value merupakan nilai mutlak dari masing-masing digit pada bilangan. Position value atau nilai tempat merupakan penimbang atau bobot pada masing-masing digit, bergantung pada posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan basisnya. Kemudian sistem biner atau binary number system adalah bilangan yang berbasis 2 yang hanya mempunyai 2 digit, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 ini disebut sebagai bilangan binary digit atau bit. Bilangan biner ini digunakan sebagai dasar kompetensi digital. Bobot faktor untuk bilangan biner adalah pangkat
atau kelipatan 2. Nah, teman-teman nanti bisa cari sendiri contoh-contohnya bilangan biner itu seperti apa, bilangan desimal itu seperti apa. Kemudian ada sistem bilangan oktal atau octal number system. Sistem bilangan oktal menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu 0 dari angka 0 sampai angka 7. Dengan oktal menggunakan basis 8. Kemudian ada sistem bilangan heksadesimal atau hexadecimal number system. Nah, ini menggunakan 16 macam simbol, yaitu dari angka yaitu 0 sampai 9, kemudian huruf yaitu huruf abjad tentunya yaitu A, B, C, D, E dan huruf F. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Kemudian sistem bilangan heksadesimal digunakan untuk alasan-alasan tertentu di beberapa komputer. Misalnya IMB system atau 360, data General Nova, DPD maksud saya 11 des. Nah, kemudian beberapa komputer mini dan beberapa komputer mikro. Sistem bilangan heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu byte yang terdiri dalam atau dari 8 bit, yaitu binary digit yang tadi. Jadi, dalam sistem bilangan memori itu satu bilangan itu bisa saling berkaitan ya teman-teman. Nah, itu dia tadi 4 jenis sistem bilangan yang berada dalam memori. Nah, nanti teman-teman juga bisa cari sendiri seperti apa sih contohnya sistem bilangan desimal, binary, albiner, oktal, dan heksadesimal. Nah, itu nanti kalian bisa jumpai. Di situ juga ada perhitungannya dari masing-masing sistem bilangan tersebut. Oke, sekian terkait gambaran umum sistem bilangan pada memori. Nah, nanti teman-teman bisa mencarinya lagi ya di luaran. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu representasi informasi dalam bit. Bit adalah satuan data, satuan dalam komputasi digital yang dapat diukur dari satu digit biner atau bisa berupa nilai 0 maupun 1. Bit sebenarnya merupakan singkatan dari binary digit atau digit biner. Selanjutnya, byte adalah kumpulan 8 bit yang digabung menjadi satu. Dengan kata lain, 1 byte adalah sama dengan 8 bit. Satuan byte ini sering digunakan untuk ditempatkan pada tempat penyimpanan media penyimpanan seperti kilobyte atau KB, megabyte atau MB, gigabyte atau GB, dan terabyte atau TB. Dalam representasi informasi, data yang dimasukkan seorang user ke dalam komputer diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama angka, yang kedua karakter atau huruf, yang ketiga simbol. Angka disebut dengan alphanumerik, misalkan 2, 0.5, minus 9.72, 89, dan sebagainya. Karakter atau huruf disebut dengan alphabetikal, yaitu terdiri 26 mulai dari A sampai Z. Simbol yaitu sejumlah tanda di luar alphanumerik dan alphabetikal. Misalkan tanda seru, tanda bintang, tanda dolar, tanda lebih dari, dan sebagainya. Umumnya dalam sistem komputer modern, sistem kode yang digunakan adalah American Standard Code of Information Interchange atau AS.
8 bit. Representasi informasi dibagi menjadi dua, yaitu representasi eksternal dan representasi internal. Representasi eksternal itu cara mempresentasikan dan manipulasi informasi oleh programmer dengan bahasa pemrograman. Representasi internal itu cara menyimpan dan manipulasi informasi secara aktual dalam sistem komputer. Baik teman-teman, ini adalah lanjutan dari komponen memori dengan sub pembahasan main memory atau memori utama. Nah, memori utama digunakan sebagai akses dan data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Nah, memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe. Yang pertama ada ROM, Read Only Memory, dan RAM atau Random Access Memory. Atau RAM juga disebut dengan sebutan Read and Write Memory atau RWM. Ngomong-ngomong mengenai main memory, ROM itu juga memiliki 4 tipe, yaitu yang pertama adalah Programmable ROM, adalah ROM yang dapat diprogramkan kembali. Yang kedua ada Reprogrammable ROM, yaitu ROM yang dapat diprogram kembali sesuai dengan keinginan. Yang ketiga Erasable Programmable ROM, yaitu ROM yang dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet dan diprogram kembali. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Electrically Erasable Programmable ROM, adalah ROM yang dapat dihapus dengan sinyal elektrik dan diprogram kembali. Nah, di komputer itu ROM juga dikenal dengan istilah BIOS atau Basic Inputs or Output System. Nah, ini kita membahas terkait ROM yang ada di komputer ya teman-teman, bukan berada di gadget kalian. Nah, kemudian ada RAM atau Random Access Memory, yaitu kumpulan chip memori berupa IC atau Integrated Circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. Nah, RAM mempunyai tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random gitu. Namanya juga ada random kan, acak. Nah, konten dari RAM dapat diubah atau diganti ya teman-teman. Nah, di sini RAM juga terbagi menjadi dua ya teman-teman, dan semakin besar RAM-nya maka akan berpengaruh ke dalam sistem operasinya gitu ya. Semakin RAM-nya besar maka semakin cepat gitu kan. Nah, dua tipe RAM itu ada. Yang pertama di Dynamic RAM adalah memori utama dari komputer. Nah, itu contohnya banyak sekali ya, teman-teman bisa mencarinya sendiri. Dan yang kedua adalah Static RAM, yaitu RAM yang digunakan sebagai cache kecepatan tinggi atau buffer. Nah, itu sedikit mengenai main memory ya teman-teman. Teman-teman bisa mencarinya kembali di internet atau di jurnal atau di buku-buku pelajaran kalian. Oke, sekian untuk pembahasan terkait memori. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mass storage. Secara umum, istilah ini banyak digunakan sebagai besar dalam kaitannya dengan drive disk contemporary, tetapi telah digunakan besar dalam kaitannya dengan RAM seperti floppy disk. Lalu storage device pada sistem komputer ialah kata lain dari secondary storage, fungsinya sendiri untuk menyimpan data atau sistem-sistem operasi lainnya. Contoh dari storage device ialah hard disk. Lalu pengertian hard disk sendiri ialah salah satu media penyimpanan data pada komputer yang terdiri dari kumpulan piringan magnetis
yang keras dan berputar, serta komponen-komponen elektronik lainnya. Pada dasarnya, media penyimpanan di dalam komputer dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu primary storage atau internal storage dan secondary storage atau external storage. Pengertian primary storage sendiri ialah memori pada komputer yang merujuk pada RAM, random access memory, dan ROM, read only memory. Sebagian besar alokasi dari tersebut ialah pada RAM. Lalu yang kedua itu adalah secondary storage, merupakan suatu tempat atau sarana yang bisa dipakai komputer untuk menyimpan data atau program dan mempunyai fungsi hampir sama dengan internal memory. Sekian pembahasan dari kelompok kami terkait komponen memori. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.